Maafin aku ya. Ya. Ya udah sana main. Iya tante. Ya. Kamu kenapa baik sama anak kecil itu? Kenapa kamu tolongin mereka? Saya emang gak suka kalau ngeliat anak kecil dibully Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan. Kenapa? Kamu bilang apa barusan? Dulu saya pernah nolongin anak laki-laki dibully. Tapi itu udah lama banget. Waktu saya masih kecil. Jangan-jangan Amanda adalah anak kecil pemilik ikat rambut itu. Sekarang kamu pasti kaget sekaligus senang kan? Karena kamu mengira aku adalah pahlawan masa kecil kamu. Ti, Oma. kamu nyiapin makanan buat siapa? Bukannya tadi kamu udah kirim makanan ke kantornya Mas Abi? Ini Kinan masakin untuk Papa, Oma. Soalnya Papa kan di rumah udah nggak ada yang masakin. Mama Marisa kan. Oma bangga sama kamu, Ti. Kamu betul-betul anak yang berbakti sama orang tua. Iya, Oma. Sekarang hubungan Kinan sama Papa juga udah mulai membaik. Kinan berharap ke depannya, seterusnya hubungannya akan terus baik kayak gini. Makanya Kinan buatin makanan ini untuk Papa. Alhamdulillah. Oma ikut senang, Kin. Tapi jam segini, apa Papa sudah ada di rumah? Kinan mau anterin aja sih ke rumah, Oma. Jadi nanti kalau misalkan Papa udah pulang, terus makanannya udah ada di meja makan, tinggal dipanasin. Jadi apartemen ini memang dikhususkan bagi para kaum milenial, Pak. Dan sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas umum seperti tempat olahraga, tempat berbelanja, dan fasilitas umum lain. Dan letaknya sangat strategis, Pak, karena terletak di tengah kota, Pak. Bagaimana ya kalau dia memang benar-benar anak kecil yang selama ini saya cari? Tapi kalau dilihat lagi memang agak mirip. Jadi gimana? Apa Tuan Muda setuju dengan konsep yang kami presentasikan tadi? Tuan Muda. Bagaimana kalau anak kecil yang selama ini aku cari ternyata ada di dekat saya? Oh, ya, mengenai itu. Saya paham betul kok. Bahwa memang kaum milenial sekarang membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Tapi selain itu mereka juga membutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dengan fasilitas memadai. Nanti bagaimanapun caranya kita harus bisa memenuhi kemauan daripada konsumen. Oke, kalau gitu nanti proposal lengkapnya akan kami kirimkan ke Tuan Muda. Oke, siap. Terima kasih. Reno, kamu tau gak? Semalam itu Mama dengar ada suara aneh-aneh. Kayaknya itu suara hantunya Alia deh. Mama nih ngomong apaan sih, Mah? Nggak usah ngaco deh. Lagian hantu mana, Mah, yang bisa main handphone? Apalagi ngirim-ngirim paket kayak kemarin, ah. Emang dia hantu milenial? Ya kan bisa jadi. Siapa tahu Alia itu akan meninggal. Dan sekarang arwahnya jadi gentayangan. Nggak usah ngaco deh, Mah. Lagian orang yang kemarin Mama suruh buat nyari Alia mana? Udah ada kabar belum? Sekian lama aku Jumi, lah ngapa sih, Nyah? Jumi, kamu hafal doa-doa kan? Doa apa dulu? Doa apa aja buat kusir hantu. Oh,
Mai. Doa aja sendiri. Jumil nggak mau ah. Apalagi masuk ke kamarnya Nyonya Anita. Ntar Jumil lagi diteror. Lagian makhluk mana sih yang takut sama Nyonya Anita? Tadi dipanggil. Aduh. Ternyata Karina pintar masak ya. Orangnya lemah lembut lagi. Nggak kayak Marisa, bisa cuma ngomel. Kenapa adik sama kakak jauh beda ya? Marisa mana mau bikinin bekal kayak gini. Ya. Permisi Tuan Muda. Oh, Fit. Pakaian kamu kayak gitu? Kamu mau ke kantor atau mau jalan-jalan ke mall? Ada yang saya harus sampaikan. Apa? Maaf. Maaf Tuan Muda. Tapi saya nggak bisa kerja lagi sama Tuan Muda. Kamu bercanda kan, Fit? Saya nggak bercanda Tuan Muda. Memang saya benar-benar mau berhenti kerja. Kok nggak bisa? Apa ada orang ya di dalam? Siapa ya? Apa jangan-jangan itu Mas Herman? Tante, Kinanti? Kamu apa kabar? aku baik Tante. Syukurlah. Tante apa kabarnya? Tante baik-baik aja. Siapa tante yang datang? Ya tapi apa alasannya? Kenapa tiba-tiba harus berhenti kerja seperti ini? Hah? Masalah gaji? Saya naikkan gaji kamu 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau perlu. Saya yakin di luar sana nggak ada perusahaan yang bisa bayar kamu sebesar itu. Maaf Tuan Muda, tapi ini bukan masalah uang. Memang saya ngerasa saatnya untuk berhenti kerja. Nggak, Fit. Saya nggak bisa terima pengunduran diri kamu. Saya nggak izinin kamu mengundurkan diri dari perusahaan saya. Apalagi dengan alasan yang nggak jelas seperti ini. Maaf Tuan Muda, tapi itu sudah keputusan saya. Tolong sampaikan salam dan maaf untuk Bu Kinanti dan Om Marima kalau saya ada salah. Permisi. David! David!
Pergi, Kak. Pergi! Ngapain sih Kak Kinan di sini? Aku nggak mau ngeliat muka kakak. Sar, kakak kesini cuma mau ngasih makanan untuk papa. Gak usah so perhatian, Kak. Gara-gara kakak mama di penjara dan gara-gara kakak juga, Bastian pisah sama aku. Kakak nggak puas? Bikin keluarga ini jadi berantakan. Kakak nggak puas, Kak? Udah, Sarah. Kamu tenang dulu ya. Gimana pun juga Kinanti itu kakak kamu. Kakak? Kayak gini dibilang kakak. Kakak macam apa yang bisa ngelihat adanya menderita? Aku nggak sudi punya kakak kayak Kinanti. Gara-gara kakak ya? Hidup aku tuh jadi berantakan, Kak. Dan Tante harus tahu, gara-gara dia juga Abimana pergi dari aku. Abimana ninggalin aku, Tante. Jadi mendingan sekarang kakak pergi. Berani-beraninya kakak masih nginjak rumah ini. Pergi, Kak! Pergi! Sarah, udah, kamu tenang ya. Tante, sekarang juga Tante usir cewek ini dari sini, Tante. Aku gak mau ngeliat dia lagi. Nanti, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Kamu udah punya keluarga kan? Udah cukup, Nanti. Kamu pergi dari sini, kamu jangan pernah kembali lagi ke sini ya. Bagus banget. Terus Tante, kita jadi kan syutingnya? Oh, jadi dong. Nanti kalau syuting udah mulai, Tante kabarin ya. Wah, asik kita syuting. Oh ya, ini. Ini uang buat kalian jajan. Satu buat kamu. Oke, makasih Tante. Sama-sama. Ya, dadah. Maaf Bu, tadi kami sudah coba telepon keluarga Ibu, tapi tidak bisa dihubungin semua. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak teleponnya anak saya Sarah sekarang ya Pak ya. Suruh dia datang ke sini Pak. Maaf Bu, jatah telepon Ibu sudah habis. Permisi. Kenapa Mas Herman nggak datang ke sini sih? Wangi banget lagi aromanya. Mas udah pulang ya? Maaf ya Mas, tadi aku cobain parfumnya Mbak Marisa. Dan aku juga pakai bajunya Mas. Cocok nggak sama aku? Gimana? Pas nggak? Cantik. Maksud aku bagus. Kamu cocok pakai baju itu.
Makasih ya, Mas. Kamu udah izinin aku pakai bajunya Mbak Marisa. Emang sih seleranya Mbak Marisa itu emang bagus. Mulai dari parfum, baju, sama aksesorisnya semuanya bagus-bagus. Aku suka. Duh, kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Oh ya, kamu pasti capek banget kan? Aku udah siapin air panas buat Mas. Sekarang mandi yuk. Ya, aku bisa sendiri. Sendiri? Siapa juga yang mau nemenin? Ngapain sih Kak Kinan di sini? Aku nggak mau ngeliat muka kakak. Gimana ya caranya biar Sarah nggak membenci aku lagi? Ngapain kamu sendirian di sini? Kamu nangis? Siapa yang udah bikin kamu nangis kayak gini? Bilang ke saya. Enggak, Tuan Muda. Saya nggak apa-apa kok. Perempuan selalu ya. Setiap kali tanya kenapa, pasti jawabnya nggak apa-apa. Sekarang kamu bilang ke saya. Siapa yang udah bikin kamu nangis seperti ini? Atau perlu saya tanya satu rumah ini? Tuh, jangan-jangan Kak Anita. Kak Anita yang bikin kamu nangis? Hah? Tuan Muda, bukan Mbak Anita. Saya cuma lagi sedih aja. Sedih kenapa? Saya tadi ke rumah Papa. Terus saya ketemu sama Sarah. Sarah marah-marah sama saya. Dia marah-marah sampai dorong saya, terus rantang makanan untuk Papa jatuh. Jadi hancur semuanya. Jadi ini perbuatan adik kamu? Kamu harus tahu ya. Nggak ada satu orang pun yang boleh bikin kamu nangis kayak gini. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda mau kemana? Jangan bilang Tuan Muda mau ketemu sama Sarah. Iya, saya memang mau ke sana. Saya harus kasih pelajaran sama adik kamu itu. Tuan Muda jangan. Saya mohon jangan perkeruh suasana. Udah biarin ini jadi masalah saya sama Sarah. Kamu tahu, nggak boleh ada satu orang pun yang berani macam-macam sama istrinya Abimana Sudirja. Karena itu akan menjadi urusan saya. Sekarang kamu masuk ke dalam, biar saya beresin semua urusan ini. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda jangan. Tuan. Tuan Muda buka. Tuan Muda. Sekian lama aku mencoba. Makasih ya, Mas. Sarah, kebetulan Tante baru aja masak. Yuk kita makan sama-sama yuk. Tunggu deh, Tante. Kok Tante pakai baju sama perhiasan Mama sih? Itu kan Mama baru beli. Tante main pakai aja.
Maafin tante ya, Sar. Tapi nggak apa-apa kan? Cocok kan sama tante? Iya, cocok. Iya kan, Sar? Kok aku ngerasa sikap tante Karina ke papa beda ya? Sar, kok kamu bengong? Ya udah, sekarang kita makan yuk. Iya tante, aku masih kenyang. Pas sebentar ya, aku keluar dulu. Keluar dulu, Ikut saya. Lepasin saya nggak mau. Ikut saya. Ya. Sakit, lepasin. Ikut kemana sih? Lepasin, Tuan Muda. Kamu harus ikut saya. Dan kamu harus minta maaf sama Kinanti, kakak kamu sendiri. Minta maaf? Ngapain saya minta maaf? Oh, kamu nggak sadar? Hal yang udah kamu lakuin ke Kinanti, itu udah benar-benar keterlaluan. Dia yang keterlaluan karena dia udah penjarain mama saya. Harusnya dia yang minta maaf sama saya. Mama kamu memang pantas di penjara. Karena dia seorang penipu dan juga seorang pembunuh. Nggak mungkin. Seharusnya kamu sadar. Kinanti masih punya hati yang baik karena dia nggak ngelaporin ke polisi. Karena mama kamu berusaha untuk mencoba ngelukain dia. Nggak mungkin. Mama saya nggak mungkin kayak gitu. Mama kamu itu sanggup ngelakuin semuanya. Berarti kamu, sekarang ikut saya. Nggak mau. Pak, tolong. Lepasin. Ikut. Loh, Mas. Itu kok kayak ada orang berantem ya? Bentar ya, aku lihat dulu. Lepas. Pak, tolong. Pak, lepas. Ya apa-apaan? Pak, bantuin aku. Pak, dia mau culik aku, Pak. Sakit tahu. Lepas. Ada masalah apa ini? Kenapa Anda mau bawa anak saya? Oh, belum cerita kamu. Anda harus tahu ya, Sarah udah kurang ajar sama Kinanti, yaitu kakaknya sendiri yang sudah bela-belain datang ke rumah Anda membawakan makanan untuk Anda, tapi dia buang. Sekarang juga kamu ikut saya. Kamu harus minta maaf langsung di depan mukanya Kinanti. Nggak mau. Tunggu! Mas, bantuin Sarah dong, Mas. Kasihan Sarah. Sarah, jawab pertanyaan Papa dengan jujur. Apa benar kamu usir kakak kamu dari sini? Dia tuh emang pantas digituin. Karena dia udah penjarain mama. Aku juga nggak mau Kak Kinan sampai kesini lagi. Dan aku juga nggak mau papa makan makanannya dia. Cukup, Sarah! Papa kan udah bilang sama kamu. Bagaimanapun juga, Kinanti kakak kamu. Dia anak Papa. Lagian dia kesini kan niat baik, Sarah. Dengar sendiri kan? Papa kamu aja nyalain kamu. Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Papa tolongin aku. Papa. Tunggu. Apa? Kamu mau apa? Mau mencegah saya? Bayar dulu hutang Anda. Setelah itu saya akan lepaskan anak Anda. Saya cuma mau bilang, tolong jangan kasar sama anak saya. Iya, saya akan nggak sakitin. Tapi nurut. Papa. Udah, cepet ikut saya. Sarah. Mas, bantuin Sarah dong, Mas. Malah diem aja lagi. Dasar keluarga aneh. Hanya ini satu-satunya jalan terbaik. Aku yakin setelah aku pergi, hidup ibu Kinanti jadi lebih tenang dan bahagia.
Tuan Muda, berhenti! Berhenti! Berhenti nggak kalau nggak saya turun di sini? Berhenti! Bisa diem nggak? Hah? Tuan Muda tuh kenapa sih keterlaluan banget sama saya? Saya itu juga cuma cewek biasa. Emang apa hebatnya si Kak Kinan daripada saya? Serius kamu nanya hal itu? Ya iyalah, serius. Tuan Muda kenapa ketawa? Emangnya saya salah nanya kayak gitu? Jadi kamu benar-benar mau tahu apa bedanya kamu dan Kinanti? Apa? Kinanti adalah wanita yang berhati malaikat. Berhenti! Tuan Muda! Ya udah baik kan? Maaf ya Kinok ya. Iya. Jangan diulangin lagi. Kenapa kamu tolongin mereka? Saya emang gak suka kalau ngeliat anak kecil dibully, Tuan Muda. Dulu, saya pernah nolongin anak laki-laki dibully. Dan sampai sekarang saya gak pernah lupa. Sekarang, kamu pasti percaya, Bi. Kalau aku adalah gadis yang selama ini kamu cari. Dan aku yakin, setelah ini kamu pasti jatuh cinta sama aku. Dan setelah kita bersama, aku janji sama kamu, Bi. Aku akan mengakui semuanya. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkan semua yang menghalangi kita. Pak Ustadz, Mama. Nit, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada Pak Ustadz mau ada acara apa? Oma nggak tahu? Ini loh, Oma. Jadi aku ngundang Pak Ustadz Yahya buat bersihin kamar aku dari roh halus. Roh halus? Iya. Ya aku berharap aja Pak Ustadz bisa doa-doa dan ngajin kamar aku. Biar kamar aku tuh jauh dari roh-roh halus yang jahat sama aku, Oma. Ya kan Pak Ustadz? Insya Allah Ibu Anita minta dibantu dengan membaca doa-doa yang saya bisa. Biar bisa ngusir setannya, Oma. Ya udah, kalau gitu langsung ke kamar saya aja ya Pak Ustadz. Iya. Yuk Pak Ustadz. Tapi Nit, Oma, nanti aja bicaranya. Aku mau selesaiin dulu ya. Ayo Reno, mari Pak Ustadz. Oma, aku ikutan nih. Pak Ustadz, jadi ini adalah kamar saya, Pak. Jadi tiap malam itu saya selalu digangguin sama arwah-arwah yang selalu jahatin saya. Saya harap banget setelah Bapak doain, setelah itu nggak akan ada yang gangguin lagi, Pak. Baik, Bu. Mama, misi bentar ya Pak Ustadz. Misi. Ngapain sih Mama lagi sih? Mama ngapain sih pakai acara undang-undang Ustadz segala? Biar apa? Emangnya kenapa? Ada salah sama Pak Ustadz? Mama nih manggilnya Pak Ustadz loh, bukannya dukun. Kan gak ada salahnya dong. Emang kamu gak denger dari tadi ya? Mama manggil Pak Ustadz Yahya itu untuk doain kamar ini. Biar Mama tuh gak digangguin sama hantu gentayangan yang tiap malam tuh ya. Ketawa-ketawa lah, neror-neror lah. Pusing kepala Mama tau gak? Jadi ini masih masalah setan-setanan kemarin? Aduh Mama, udah gak usah ngada-ngada deh. Sadar dong. Udah deh kamu diem aja.
Baiklah kalau begitu, saya mohon ibu tinggalkan saya di sini untuk membacakan doa-doa. Tapi setelah itu, saya minta ke ibu untuk banyak-banyak bersedekah kepada anak yatim. Biar anak-anak yatim itu mendoakan keselamatan ibu. Iya Pak, besok saya sama anak saya langsung sedekah. Makasih banyak ya Pak. Iya. Tolong didoain ya Pak. Baik. Makasih Pak. Iya. Sayang. Apaan sih? Ini udah cukup sekali aja ya mama kayak gini. Hantu itu nggak ada. Ini pasti kerjanya manusia. Orang ini cuma mau ngisengin mama. Ya, tapi siapa lagi dong Reno? Jumi bukan. Kinanti gak mau ngaku. Siapa lagi pelakunya? Ini tuh udah pasti arwahnya Alia yang sengaja gentayangin mama untuk balas dendam. Gak mungkin, Ma. Tapi Reno punya feeling deh. Kayaknya ini kerjaannya asisten Om Abi deh. Amanda. Apa kamu bilang? Amanda. Aduh, kok dipukul terus sih anaknya? Reno, kamu tuh ngaco deh. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya. Amanda itu orang yang baik. Dia tuh sopan, santun. Dia tuh baik banget sama mama, tau gak? Lagian ngapain juga urusannya sama dia untuk neror-neror mama. Ke kamar mama aja dia gak pernah. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, itu fitnah namanya. Ya Reno kan cuma spekulasi aja, Ma. Tapi denger ya, mau siapapun itu orangnya, ini gak mungkin kerjaan roh halus. Hantu itu gak ada. Sadar, Ma, sadar. Sadar dong. Maaf Ibu, Mas. Ya, Pak. Kabarnya sudah saya bacain doa-doa. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak Ustadz? Kamar saya udah aman kan Pak Ustadz? Insya Allah. Amin, alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu tunggu sebentar ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon diterima ya Pak. Nggak usah Ibu. Ih Pak, jangan begitu. Bapak kan juga udah bantuin saya. Sekalian ini buat transportnya Bapak. Diterima ya Pak. Baiklah kalau gitu, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hantu mulu, hantu mulu. Apa sih? Kinan! Aku sakit. Lepas. Diam! Kinanti! Abi ada apa? Mas, Sarah? Ada apaan sih? Kamu minta maaf sama istri saya. Cepat minta maaf. Sesuai pesanan saya kan? Iya, kalau nggak percaya bisa dicek dulu. Nggak usah, makasih. Ini bayarannya. Oke. Tadi siang kamu berani menghina istri saya. Sekarang kamu juga harus berani minta maaf. Mas Abi, udah jangan kayak gini ke Sarah. Kamu tahu sendiri kan? Saya paling gak suka orang yang sudah menghina keluarga saya. Terlebih lagi yang menghina istri saya sendiri. Dan kamu sekarang minta maaf di depan kakak kamu. Dan kamu berlutut depan dia. Ayo cepat minta maaf.
cepet! Kak Kinan, maafin aku ya, Kak. Sar, kakak udah maafin kamu kok. Ayo sekarang bangun. Gak apa-apa, Kak. Aku minta maaf banget sama kakak. Sar, Udah bangun. Makin hari makin cinta aja ya si Abi sama si Kinanti. Dia sampai tega mempermalukan orang kayak gitu. Cuma gara-gara hina istrinya. Sekarang sana pulang. Sana pulang cepat! Kayaknya aku emang harus segera singkirin si Kinanti deh. Karena kalau enggak, dia bisa jadi ancaman berat bagi aku dan Reno. Reno, Iya, Ma. kenapa kamu senyum-senyum? Enggak kok, Ma. Siapa yang senyum juga? Cepet sana pulang! Sarah. Mau ngapain kamu? Mas, Biarin dia pergi. Dia pantas terima semua itu. Apa sih ini? Lo ngapain sih pakai klakson-klakson segala? Lo mau pulang ya? Mendingan sekarang lo pergi. Gak usah ganggu gue. Siapa yang mau gangguin lo? Orang gue cuma mau nawarin tumpangan kok. Gue anter ini. Nggak perlu. Semua keluarganya Abimana tuh sama aja. Abi benci sama kalian. Sekarang lo boleh kayak gini sama gue, San. Tapi nggak lama lagi, lo pasti bakal nyariin gue. Sarah, Mas Herman, aku kangen sama kalian. Mudah-mudahan aja Karina bisa jagain kalian dengan baik ya. Tapi kenapa aku merasa Mas Herman kayak jauhin aku ya? Apa dia baik-baik aja? Mas, ini kopinya diminum dulu. Makasih ya, Karina. Sama-sama, Mas. Mas pasti kecapean ya? Aku pijitin ya. Ya pokoknya kalau Mas butuh yang mau mijitin Mas panggil aku aja ya. Hitung-hitung ini adalah ucapan terima kasih aku karena selama ini kamu udah ngizinin aku tinggal di sini. Aku juga seneng kok kamu tinggal di sini. Karena udah lama banget aku nggak diurusin kayak gini. Gimana ya? Pokoknya kakak kamu itu beda banget sama kamu. Dia nggak pernah ngurusin aku.
nggak pernah mijitin aku. Kerjanya itu cuman shopping, perawatan, ya kalau nggak cuma marah-marah. Ya ampun, kasihan banget kamu ya Mas. Nggak ada yang perhatiin. Dasar laki-laki buaya. Baru aja diperhatiin sedikit sama yang baru, langsung deh jelek-jelekin yang lama. Dia lupa apa? Kalau aku ini ada istrinya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Toh dulu aku juga sempat suka sama Mas Herman. Sayang aja, dia lebih milih Mbak Marissa ketimbang aku. Makanya ini saat yang tepat buat aku deketin kamu, Mas Herman. Tuan muda, ini tehnya. Tuan muda, saya pikir seharusnya Tuan muda nggak usah sampai segitunya ke Sarah. Sekian lama aku mencoba. Tuan muda, ini tehnya. Tuan muda, saya pikir seharusnya Tuan muda nggak usah sampai segitunya ke Sarah. Saya udah bilang sama kamu ya, siapapun yang berani menyenggol keluarga saya harus terima akibatnya. Tapi... Udah ya, kamu nggak usah banyak ngomong. Hari ini pala saya udah pusing banget, mau pecah rasanya. Adik kamu bikin masalah, terus juga hari ini David minta resign. Aneh banget. David minta resign? Iya. Kenapa? Ya mana saya tahu. Alasannya juga nggak jelas kok. Tuan muda, saya boleh nggak izin keluar sebentar? Sekarang? Kamu nggak lihat nih jam berapa? Lagian malam-malam gini mau kemana kamu? Saya mau ke rumah papa saya lagi. Mau nyelesain masalah yang tadi biar clear. Sebentar aja. Ya udah, saya ganti baju dulu. Nggak usah ikut. Kamu udah berani ngatur-ngatur saya? Bukan gitu maksudnya. Kalau Tuan muda ikut, nanti yang ada malah nambah masalah lagi. Terus kamu mau pergi sama siapa? Pergi sendiri? Sama supir. Boleh ya? Sebentar aja. Ya udah sebentar aja tapi. Makasih ya Tuan muda. Ingat, sebentar. Selesai kamu punya urusan di sana, langsung pulang. Jangan mampir-mampir kamu. Iya baik. Permisi. Aku nggak terima, Pak. Sarah, ada apa? Apa yang terjadi di sana? Keluarga Abimana tuh udah nginjek-injek aku, Pak. Aku merasa terhina tau nggak di sana. Mereka semua nganggap Kaki Nanti sebagai malaikat, sedangkan aku dianggap sama mereka sebagai iblis. Aku nggak terima, Pak. Pokoknya Kaki Nanti nggak boleh kesini. Loh, Kinanti kan anak papa juga. Jadi nggak mungkin dong papa ngelarang Kinanti kesini. Ya Bu. Pak, Bapak tunggu di sini sebentar ya. Saya nggak lama kok. Baik Bu Kinan. Kalau ada apa-apa, Bu Kinan telepon saja.
Saya siap siaga di sini. Iya Pak, makasih ya. Sama-sama Ibu. Halo, Pak. Pak, saya udah ada di pertigaan jalan yang tanjakan ya. Iya, jemput saya di sini aja. Oke. Tapi dia yang udah bikin keluarga ini jadi berantakan, Pak. Pokoknya aku nggak mau dia kesini lagi. Kalau misalkan Papa nggak bolehin dia kesini, aku yang akan pergi, Pak. Sarah. Papaku nggak bisa dihubungin sama sekali sih. Kemana sih dia? Masa suami sendiri nggak peduli sama istrinya yang lagi menderita kayak gini? Bu, saya boleh minta tolong pinjem pulpen sama saya minta kertas mau nulis surat buat keluarga saya. Baik, sebentar ya Bu. Makasih ya Bu. Aduh, David kemana ya? Udah diketok-ketok dari tadi pintunya tapi nggak ada yang keluar. Ibu cari siapa? Cari Pak David. Ibu tahu nggak? Oh, Pak David. Tadi sih dia udah berangkat ketemu saya di jalan. Kemana? Katanya sih mau ke bandara. Bandara? Ya udah, makasih ya Bu. Saya permisi dulu. Harusnya aku pamitan sama Kinan. Jadi nggak ngerasa bersalah kayak gini. Apa sekarang aku kabarin Kinan aja ya? David, angkat dong please. Lupa ngecas lagi. Kok malah nggak aktif sih sekarang handphonenya? Gak apa-apa lah. Gak usah kabarin Kinan. Kayaknya dia nggak apa-apa kok. Atau jangan-jangan dia emang sengaja nggak mau angkat telepon dari aku ya? Aku punya hadiah lagi buat kamu, Anita. David? 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 Minta jajan dong. Mama?
Mama ngapain di sini? Reno, Mama takut banget, Reno. Mama takut kalau hantunya tuh datang lagi. Ini kamarnya kan udah didoain sama Ustadz tadi. Setannya udah kabur itu pasti. Ya tapi kan bisa aja dia balik lagi, Reno. Kalau dia balik lagi, terus dia gangguin Mama, udah gitu dia nyekek Mama, terus Mama mati, kamu gak sedih apa? Mama ini kebanyakan nonton film horor deh kayaknya. Setan mana bisa nyekek manusia, mah? Kamu tuh gak ngerasain sih apa yang Mama rasain. Setan emang gak bisa nyekek. David, berhenti! David! 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 David, turun, David! 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 Kinan, kamu ngapain di sini? Sini. Fit, kamu tuh mau pergi kemana sih? Kenapa kamu mau pergi nggak bilang-bilang sama aku? Terus kamu pakai resign segala. Kenapa sih, Fit? Kinan, aku cuma nggak mau bikin kamu gak nyaman. Dan demi Tuhan, aku nggak bermaksud seperti itu, Kinan. Makanya lebih baik aku pergi dan nggak usah lagi di dalam hidup kamu. David, maaf ya. Aku tuh nggak ada maksud sama sekali untuk buat kamu ngejauh dari aku. Atau ngerasa nggak nyaman sama aku. Aku cuma nggak mau persahabatan kita tuh rusak, Fit. Maafin aku ya. Kalau sikap aku kemarin udah bikin kamu salah paham. Kamu nggak salah. Aku yang salah. Kamu gak usah minta maaf. Fit, aku cuma nggak mau persahabatan kita berubah. Aku nggak mau kalau kamu sampai kehilangan pekerjaan, Fit. Buat aku, kamu itu sahabat terbaik aku. Jadi, kamu maafin aku? Kita sahabat lagi. Tapi aku mohon ya, Fit. Kamu jangan pergi ya. Kamu balik kerja lagi sama tuan muda. Kita mulai lagi persahabatan kita dari awal. Oke. Janji. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia. Super David janji. Bersamaku bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku. Terima kasih ya, Kinan. Hidupmu. Gawat, Fit. Aku udah harus pulang. Soalnya aku tadi izinnya mau ke rumah papa. Dan sekarang supir nungguin di sana. Gak apa-apa nggak kalau aku balik duluan? Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, oke. Beneran nggak apa-apa ya? It's okay. Aku duluan ya, Fit. Ya. Bye. Hati-hati ya. Thank you, Kinan. Iya. Jam segini belum pulang juga. Ngapain aja sih dia di sana? Maafin aku ya Mas Abi. Aku cuma pengen ngejaga perasaan dan harga diri kamu. Tapi aku juga harus beresin masalah aku sama David. Dia angkat video call dari saya. Mulai berani dia sama saya. Lagian ngapain sih dia lama-lama di rumah si Herman? Atau jangan-jangan
Dia nggak mau angkat video call dari saya karena dia nggak di rumahnya si Herman. Mana telepon saya? Ini dia. Wah, Tuan Muda. Ya, halo Tuan Muda. Istri saya di mana? Belum ke mobil, Tuan. Kayaknya masih di rumah Pak Herman. Kayaknya kamu bilang. Hah? Itu Tuan. Saya juga tidak tahu, Tuan. Tadi waktu nungguin bukinan, saya ketiduran. Kamu bisa-bisanya ketiduran ya? Saya udah perintahin kamu. Jaga terus istri saya. Kamu sekarang juga turun dari mobil. Kamu samperin ke rumah si Herman. Dan saya mau ngomong sama istri saya. Baik, Tuan. Jangan ditutup teleponnya. Sampai saya tahu kalau istri saya dari situ. Baik, ya Tuan. Baik, Tuan. Pak Adi? Aduh. Pak? Iya, Bu. Ini, Bu. Tuan Muda telepon, Bu. Loh, kok mati? Iya Mas Abi. Kenapa tadi kamu nggak angkat video call dari saya? Harus berapa kali saya bilang sama kamu? Setiap kali saya video call kamu atau saya telepon kamu, kamu harus siap, kamu harus angkat. Iya tadi soalnya saya lagi ngobrol sama papa, jadi handphonenya di silent. Oh, di silent? Sengaja? Supaya kalau saya telepon, kamu nggak dengar? Atau jangan-jangan kamu udah nggak mau saya telepon lagi? Gitu mau kamu? Bukan gitu. Ya udah, nanti saya janji saya nggak akan silent handphone lagi ya. Saya nggak mau hal ini terulang lagi. Setiap kali saya video call kamu atau saya telepon kamu, kamu harus langsung angkat. Ingat, saya ini lebih penting dari siapapun di hidup kamu. Iya Tuan, saya tahu. Ya udah, kenapa masih di situ? Kenapa nggak pulang? Ya ini kan Tuan Muda masih video call. Saya juga mau pulang kok. Meskipun Tuan Muda galak, tapi sweet ya, Bu. Kayaknya sayang banget sama Ibu. Yaudah kita langsung pulang ya Pak. Baik, Bu. Oh ya, aku harus kasih tahu Tuan Muda. Ya. Halo Tuan Muda. Kenapa telepon malam-malam kayak begini? Kalau kamu telepon saya hanya ingin ngucapin salam perpisahan, saya nggak butuh. Oh bukan Tuan Muda. Saya nelpon karena saya memutuskan untuk kembali kerja. Maaf Tuan Muda, saya sudah bikin Tuan Muda pusing karena tiba-tiba resign. Saya pusing gak ada kamu. Itu nggak jadi masalah buat saya, Fit. Saya bisa cari penggantinya kamu. Jadi Tuan Muda nggak perlu saya lagi. Kalau kamu memang ada niat untuk kembali kerja, besok datang ke kantor. Nggak usah telepon malam-malam kayak begini. Syukurlah. Tuan Muda masih mau terima aku. Bu, saya minta tolong surat ini dikirim ke suami saya ya Mas Herman. Kalau nggak ke anak saya Sarah. Besok ya Bu, akan kami kirim. Bu, tapi kirimnya pastiin ya. Salah satu mereka terima, jangan ditaruh gitu aja.
Ya. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu. Iya. Kenapa lama banget sih ini? Tadi bilangnya langsung pulang. Sampai jam segini belum pulang juga. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Kamu udah? Dari mana aja sih kamu? Hah? Sekian lama aku mencoba. Silakan Bu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Kamu udah? Dari mana aja sih kamu? Hah? Mampir kemana dulu kamu? Nggak kemana-mana. Padi, sini. Itu mobil, pedal gasnya rusak. Enggak Tuan, enggak ada yang rusak. Terus kenapa lama banget sampainya? Sampai capek saya berdiri nungguinnya. Kena lagi saya. Kamu itu ya, sama aja kayak si David. Kok Tuan Muda malah bahas David? Apa tadi dia tahu kalau aku ketemuan sama David? Sama-sama bisa cuma ngerepotin aja. Kemarin bilang mau resign. Tadi telepon minta balik lagi untuk kerja. Ini pelan banget jadi orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuan Muda nggak pusing lagi kan sekarang David balik kerja. Maksud kamu, dengan David udah nggak bekerja, kinerja saya akan turun? Lagian di sini, saya yang masih harus repot nyariin kamu pengawal. Dan saya masih harus mencarikan pengawal perempuan seperti yang kamu mau. Karena Amanda nggak bisa selalu nemenin kamu, ngerti? Tapi nggak apa-apa kok Tuan Muda kalau saya dikawal sama David. Kalau misalkan Amanda lagi nggak bisa ngawal saya. Lihat kan? Sama aja kalian berdua. Bisa cuma ngerepotin, bikin saya pusing, pelin-pelan, gak konsisten. Kemarin bilang enggak, sekarang bilang iya. Apa sih maunya? Ya udah, ngapain masih bengong di situ? Ayo tidur. Reno, Jumi, rumah kok sepi banget. Reno, Jumi.
Siapa kamu? Anita, aku akan balas semuanya. Ayah! Ayah! Aduh, ya ampun. Kamu tuh ngagetin mama aja. Mama kenapa sih, Ma? Reno, di kamar mama Reno. Ada Royal Lia. Dia gangguin mama lagi, Reno. Setan lagi. Mama tuh harus berapa kali sih dibilangin? Setan itu nggak ada. Ya ampun, Reno, masa mama bohong sih? Mama tuh gak halusinasi. Yaudah deh, terserah kamu mau percaya apa enggak. Pokoknya mama mau tidur di sini. Tapi kan mama gak mau tidur di kamar, mama takut. Tapi kan Mama nih gimana sih? Setan mana coba? Aduh, jangan tidur sini dong. Udah, yuk sini Reno temenin. Aduh, nyokap gue kenapa lagi? Anita, aku nggak sabar buat nunjukin kamu ini. Kamu pasti suka sama kejutan yang udah aku siapkan. Perasaan tadi pintunya udah diselot deh. Tapi kok ini kebuka? Apa jangan-jangan... Wah, ada maling. Kok nggak ada orang ya? Apa jangan-jangan maling udah masuk ke dalam rumah? Wah, gawat kalau Tuan Muda tahu, bisa dipecat gue.
Ini dia mobilnya. Karina, aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Mas hati-hati ya. Ya. Dah. Permisi, Bu. Apa betul ini rumahnya Pak Herman? Iya, benar. Kebetulan ini ada surat untuk beliau, Bu. Mohon diterima. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Surat dari Mbak Marisa. Ngapain sih dia kirim-kirim surat segala? Kamu ingat ya, kalau kamu mau pergi-pergi dari rumah, kabarin saya. Iya, Tuan Muda. Pagi, Tuan Muda. Pagi. Fit, kamu langsung ke pabrik ya. Beresin semua masalah di sana. Karena saya dapat laporan kalau warga di sana menuntut ganti rugi. Baik, Tuan Muda. Dan jangan lupa, beresin semua berkas-berkas saya. Kamu jangan asal pergi kayak kemarin-kemarin. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, tasnya. Sekian lama aku mencoba. Beresin semua berkas-berkas saya. Jangan pergi sembarangan lagi. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, tasnya. Makasih. Emangnya saya ada kasih perintah kalian untuk jadi patung? Oh, enggak, Tuan Muda. Sorry. Ya udah, cepet kerjain. Mama? Pagi-pagi ngapain udah dandan kayak gini? Shh. Udah diem aja. Mama tuh pergi mau cari Ustadz. Mama dapat info dari teman Mama. Katanya Ustadz yang kali ini itu lebih jago daripada yang kemarin. Mama masih percaya sama setan-setanan kemarin? Sadar dong, Ma. Gak ada setan di rumah ini. Reno diem ya. Udah cukup deh. Mama tahu yang terbaik untuk diri Mama sendiri. Mama gak mau digangguin selamanya kayak begini. Udah deh, kamu gak usah ngatur-ngatur Mama. Mau cepet-cepet nih. Dah. Mama sebenarnya kenapa sih? Oma,
Ti? Sendirian aja, mau Kinan temenin? Seneng banget Oma ditemenin. Ayo, belum sarapan juga kan? Nggak usah Oma, tadi Kinan udah sarapan kok. Oh, oke. Anita, mau kemana kok nggak pamit? Ya mau pergi lah Oma. Emangnya Oma nggak lihat ya kalau aku udah rapi kayak begini? Iya, tapi kemana? Kayaknya bukan urusan Oma deh. Mau aku pergi kemana juga. Mendingan sekarang Oma lanjutin aja breakfastnya sama cucu mantu kesayangan Oma. Anita. Oma, soal obrolan kita waktu itu, Oma udah dapet belum? Udah, Oma udah nyiapin. Kamu tenang aja ya. Makasih ya Oma. Iya. Jujur sih, Oma tuh nggak pernah kepikiran gitu kalau kamu tuh mikirin hal itu. Semoga Mas Abi suka ya Oma. Oma yakin pasti Abi suka sekali. Udahlah. Udah bukan saatnya lagi aku pikirin perasaanku buat Kinanti. Karena sekarang saatnya aku belajar untuk benar-benar ikut bahagia melihat Kinanti bahagia. Ih, suara apaan sih? Suara dari bagasi ya? Ntar ya, berhenti dulu deh cari tempat sepi. Cek dulu deh, ada apaan sih? Perasaan aku nggak enak ya. Ya udah aku cek aja deh. Tante? Ya sayang? Tante ngapain? Kok ini semua berubah? Iya sayang. Tante cuma pengen ngerubah sedikit layout rumah ini. Biar kelihatan lebih fresh dan nggak ngebosenin. Tante, tapi ini semua tuh desainnya Mama loh. Dan pajangan-pajangan ini koleksinya punya Mama. Gak boleh ada satu orang pun yang berani nyentuh. Kok Tante berani banget sih? Udah, kamu tenang aja ya. Selagi perubahannya itu bagus, Mama kamu nggak akan marah kok. Yang tahu Mama kamu itu kan Tante. Oh, udah, kamu tenang aja. Mama kamu nggak bakal marah. Bagus kan? Lebih kelihatan fresh. Ya ampun itu ada ular. Aku harus telepon Reno. Reno. Mama? Halo, Ma. Kenapa? Reno, tolongin Mama Reno. Di bagasi mobil Mama ada ular. Hah? Ada ular di mobil Mama? Kamu kesini sekarang ya. Yaudah. Mama sekarang di mana? Jalan Flamboyan, nomor 3 di pinggir jalan. Mama Sherlock sekarang. Reno kesana sekarang ya. Ini juga udah, apalagi ya? Ti, kelihatannya sibuk sekali. Iya nih Oma, Kinan lagi ngecekin untuk persiapan ulang tahun Mas Abi nanti. Kira-kira apa lagi ya yang belum? Kue ulang tahun udah ada belum? Kalau belum, Oma punya toko kue langganan yang enak. Kinan udah percaya banget deh kalau rekomendasinya Oma pasti enak. Tapi
Tapi apa? Kinan mau bikinin kue ulang tahunnya sendiri, Oma. Bagus, itu lebih bagus lagi. Mas Abi pasti seneng banget kalau dibikinin kue ulang tahun sama istrinya. Itu ide yang bagus. Amin. Semoga nggak mengecewakan ya, Oma, kuenya Kinan. Enggak, pasti Abi seneng banget. Oma yakin. Reno. Mama nggak kenapa-napa kan, Mah? Mana ular? Di bagasi. Aku cek dulu ya. Reno hati-hati ya. Iya ya. Aku telepon petugas aja ya, Mah. Halo, Pak. Saya mau ngelapor. Ada ular di mobil mama saya. Tepatnya di Jalan Flamboyan 3. Flamboyan 3 ujung, mobil minibus warna putih. Tolong segera diamankan ya, Pak. Baik, makasih, Pak. Ma, ini kenapa bisa ada ular coba di mobil mama? Reno, mama tuh juga nggak tahu sama sekali. Tadi pas mama lagi nyetir tiba-tiba ada bunyi sesuatu. Mama penasaran, mama berhenti. Pas mama buka bagasi nggak taunya ada ular. Makanya mama panik langsung telepon kamu, Reno. Yaudah. Mama tenang dulu sekarang ya. Udah ada Reno di sini, nggak apa-apa. Apa jangan-jangan semua ini ulahnya hantunya Alia lagi ya? Ma, dengerin ya. Hantu Alia nggak mungkin bisa gangguin mama. Arwah mana yang bisa gangguin manusia, Ma? Ya udah. Ini mobil kita tinggal aja dulu di sini, biar ntar petugas yang amanin. Mama sekarang aku antar pulang aja ya. Yaudah, yuk. Saudara Marisa. Iya, Bu. Ada kunjungan buat Anda. Pasti Papa. Sarah? Ya ampun, Mama, aku kangen banget. Ternyata kamu yang jenguk Mama. Iya, Bu. Gimana kabar kamu? Ya udah duduk dulu ya. Makasih, Bu. Kamu baik-baik aja kan, sayang? Iya, Ma, aku baik-baik aja kok, Ma. Udah, Mama gak usah pikirin aku sekarang. Terus gimana kabar Mama di sini? Baik-baik aja kan? Ya, namanya di sini gimana Mama mau baik-baik aja sih, Sarah? Tapi makasih ya kamu sudah jengukin Mama. Tapi kok kamu jenguknya sendiri? Papa kamu gak ikut? Emangnya papa kamu belum baca surat dari Mama ya? Surat? Surat apa, Ma? Jadi kalian belum terima surat dari Mama? Tuan Muda. Ya. Saya mau mengingatkan kalau siang ini kita ada acara peresmian kantor baru salah satu klien kita. Oke, kita berangkat sekarang. Tapi acaranya masih 2 jam lagi. Nggak jadi masalah kan kalau berangkat sekarang juga? Tapi kayaknya belum ada deh, Mas, surat. Sebenarnya aku kesini tuh mau nanya juga sama Mama. Mau tanya apa, sayang? Apa benar Mama yang nyuruh Tante Karina datang ke rumah? Tante Karina sendiri yang inisiatif menawarkan diri untuk jagain kamu sama Papa selama Mama masih di sini. Mama pikir nggak masalah lah. Tante Karina kan adik kandung Mama. Ya Mama izinin aja. Mah, itu bukan cuma datang, tapi sekarang dia benar-benar tinggal di rumah kita. Dia pakein semua barang-barang Mama, baju-baju Mama, perhiasan Mama, dan yang lebih parahnya lagi, furniture Mama tuh semuanya dirubah sama dia. Ya wajar lah kalau adik pinjem baju sama kakaknya. Nah, tapi aku udah mulai nggak nyaman. Dia tuh udah kayak nyonya besar di rumah kita. Sarah,
Mama minta tolong sama kamu ya. Nanti kamu sampaikan ke Tante Karina. Suruh dia tengokin Mama ya. Iya, nanti aku bilangin ya. Mama kangen banget sama kamu. Iya, Mama sama. Pak Bima, nih kopinya udah jadi. Gulanya dikit, kopinya banyak. Manis kayak Jumi. Oke deh, makasih ya Jum. Sama-sama. Mas Reno? Lah, Mas Reno, kok Mas Reno balik lagi? Itu Nyonya Anita ngapa diem baik? Udah kayak ayam sayur. Pasti lo pelakunya kan? Hah? Dibayar berapa lo? Sama orang yang neror nyokap gue? Masa Allah? Maksud Mas Reno apa Mas? Saya nggak ngerti Mas. Emangnya lo pikir tuh ular bisa masuk mobil nyokap gue gimana? Hah? Kalau bukan orang yang masukin? Oma! Lo mau gue ajar ya? Kita kok lewat arah sini ya? Lokasi acaranya kan tadi belok kanan. Acaranya masih 2 jam lagi kan? Iya, kamu deh. Ya udah, kalau gitu santai aja, nggak usah buru-buru. Gimana sih? Tadi buru-buru pergi. Mau kemana dia sebenarnya? Ah, udahlah biarin aja. Terserah dia mau kemana. Yang penting aku bisa di deket Abi. Dan habis ini aku bisa dampingin Abi mana di pesta itu. Sekian lama aku mencoba. Reno! Siapa ini, ha? Ini orang mau, mah. Ini orang pasti ada hubungannya sama orang yang neror Mama. Tadi ada orang yang masukin ular ke dalam mobil Mama. Emangnya Mama pikir gimana cara itu ular bisa masuk mobil Mama kalau bukan ada orang yang masukin, mah? Iya, Oma. Pasti ada orang dalam yang sengaja mau neror aku. Lo pasti kaki tangan orang itu kan? Jujur lo! Dibayar berapa lo? Sumpah Mas, saya nggak ngerti Mas apa yang Mas Reno omongin. Ren, kamu juga jangan sembarang nuduh dulu. Reno, Mbak Anita, tenang dulu ya. Lebih baik sekarang kita lihat rekaman CCTV supaya jelas semuanya. Ayo, kita semua lihat CCTV-nya. Berani-berani sama nyokap gue ya. Sini. Ya? Lihat ada surat gak dari Mama? Surat? Surat apa ya sayang? Emangnya kamu tahu dari mana kalau Mama kamu kirim surat? Ya dari Mama lah Tante, aku tuh tadi habis jenguk Mama. Lihat gak? Enggak, Tante nggak lihat. Kalau Tante lihat pasti Tante langsung kasih sama kamu. Oh iya, tadi Mama bilang katanya Tante suruh datang, suruh jengukin dia. Oke. Mama Risa ngapain sih? Suruh-suruh aku datang ke penjara segala. Nama kerjaan aja tau nggak? Lo itu dibayar buat kerja, bukan buat tidur kayak gitu. Mau mah, ini orang harus dipecat mau mah. Sebentar, Ren. Pak Satpam, tolong keluar dulu, ya. Baik, Bu. Ren, dengan kejadian ini, Ma Oma semakin yakin bahwa ini bukan persoalan bisnis Om Abi. Jackie sudah meninggal. Berarti bukan dia yang menteror mama kamu dengan masukkan ular ke bagasi mobil mama. Jalan satu-satunya. Lebih baik mamamu tuh jujur.
punya masalah apa, dan pernah jahat sama siapa. Supaya teror ini bisa terbuka. Mama kok ngomongnya jadi kayak gitu sih, Mah? Mama itu lagi shock, lagi ketakutan. Mama nggak lihat apa tadi? Mama diteror habis-habisan. Justru karena Oma peduli dan sayang sama mamamu. Siapa tahu dengan mama kamu jujur dan meminta maaf, semuanya bisa terbuka. Kalau Mama ngomong kayak gitu, itu sama aja Mama nggak percaya sama Mama Reno sendiri. Mama kenapa sih nggak pernah belain Mama? Ini mau ke rumah tuan muda dulu. Ya, saya mau jemput istri saya. Lagi pula pesta undangan ini beserta pasangan ya kan? Padahal aku udah senang banget mau berduaan datang ke pesta itu. Sabar. Aku harus tetap tenang. Nanti juga ada saatnya aku bisa kasih kue spesial buat Abi. Dan Kinan gak akan bisa nyaingin aku. Aku yakin banget. Kinan pasti gak tahu kue kesukaan Abi. Cuman aku yang tahu. Kamu ganti baju sekarang. Mau kemana? Kalau suaminya ajak pergi, nggak usah banyak tanya. Sekarang juga kamu ganti baju, terus kamu dandan yang cantik. Ya tapi kan saya juga harus tahu dong Tuan. Mau pergi kemana, jadi saya bisa nyocokin bajunya. Nanti kalau saya salah, jelek, Tuan muda juga kan yang marah sama saya. Nanti kamu ambil di lemari. Saya udah pernah beliin kamu baju. Kamu pakai yang warna putih. Ayo cepat sekarang. Iya. Mobil Anita nggak ada. Pergi kemana dia? Semoga aja ular itu berhasil gigit Anita. Tapi kalau berhasil, harusnya Abi kan panik. Pak. Ya Mbak. Tuan muda belum keluar ya? Belum Mbak. Mbak, saya ke pos satpam sebentar ya Mbak. Iya Pak. Lu kenapa, Bim? Buka dilipet kayak gitu? Masa gue dituduh sekongkol sama orang yang menyalakain Bu Anita sama Mas Reno? Padahal gue udah jagain rumah ini dengan benar. Emangnya ada masalah apaan? Itu bang, ada ular di bagasi mobilnya Bu Anita. Dan sialnya, gue malah ketiduran pas saat kejadian itu. Tapi pas gue cek ke CCTV, muka orang yang ngelakuinnya nggak kelihatan. Gagal. Beruntung juga tuh perempuan. Udahlah, nggak usah diambil hati. Yang penting, lu kerja yang benar. Tuan muda. Memang tak banyak butuh waktu untuk bisa mencintai dirimu. Jika kau menyuruh melupakanmu, tak cukup umurku lakukan.
Siapa ngomong kayak gitu? Saya pilihin baju untuk kamu berlebihan. Cantik kayak begini kok dibilang berlebihan. Apa Tuan Muda? Iya, cantik kayak begini bajunya dibilang berlebihan. Oh, jadi bajunya aja. Ayo kita jalan. Nanti kita terlambat. Orangnya enggak. Udah, ayo cepet. Tuan Muda. Ini saya pakai heels loh. Jalannya nggak bisa cepet-cepet. Siapa yang punya ide kayak begini? Kamu? Tuan Muda nggak tahu kalau kita semua nyiapin ini semua tuh semalaman. Tapi Tuan Muda nggak ngehargain sedikit pun. Terus kamu pikir saya peduli? Apa sih, Bi? Kamu bakal gak makan perbuatan aku. Karena aku udah bikin itu sepenuh hati aku. Apa sih kamu tuh gak ngehargain usaha aku? Terima kasih ya. Ini benar-benar berarti buat hidup saya.